Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Kembali malam ini kita akan menikmati firman Tuhan lewat saat teduh malam. Namun sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi hidup kami. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami, khususnya pada hari ini. Malam ini, sebelum kami beristirahat, kami akan menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, buka tingkap hikmat-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus memampukan kami memahami firman ini dan memberlakukannya. Terima kasih Tuhan bersabdalah, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dari kitab Injil Matius pasal 22. Kitab Injil Matius pasal 22, ayatnya yang ke-37. Injil Matius pasal 22 ayat 37, firman Tuhan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Tema kita malam ini, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mungkin adalah mudah bagi setiap orang percaya atau orang Kristen untuk mengatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan. Atau mungkin mudah bagi kita untuk mengatakan ketika kita ditanya apakah kita mengasihi Tuhan, kita akan menjawab dengan mudah, ya, aku mengasihi Tuhan. Sesungguhnya mengasihi Tuhan itu tidak semudah yang kita katakan. Bahwa mengasihi Tuhan itu tidak cukup dengan kata. Mengasihi Tuhan harus terwujud dalam hidup sehari-hari. Mengasihi Tuhan harus dibuktikan dalam kehidupan dengan perbuatan nyata. Sekali lagi tidak hanya sebatas kata-kata. Lalu menjadi sebuah perenungan untuk kita semua. Bagaimana wujud mengasihi Tuhan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, wujud dari mengasihi Tuhan adalah ketika saya dan saudara mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka yang harus ada dalam hidup kita, bagaimana kita senantiasa memegang perintah Tuhan, taat dan melakukannya dengan setia. Terang bahwa wujud kita mengasihi Tuhan itu adalah ketika kita mampu, kita sanggup untuk menghidupi kehidupan kita dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, dan senantiasa melakukannya dalam kehidupan ini. Apa yang diperintahkannya, apa yang diinginkannya, kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu yang pertama. Bahwa wujud mengasihi Tuhan adalah taat dan setia melakukan apa yang Tuhan tuntut, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, dan kita lakukan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Yang kedua, wujud mengasihi Tuhan yang nyata dalam hidup kita adalah ketika kita sebagai umatnya selalu berupaya membangun, menjalin relasi yang intim dengan Tuhan.
bahwa ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka yang harus ada dalam hidup kita adalah bukti nyata dari kasih kita, yaitu kita menjalin sebuah relasi yang indah antara hidup kita dengan Tuhan. Menjalin hubungan dan relasi yang intim itu lewat persekutuan pribadi, lewat doa, lewat pembacaan Alkitab, lewat kesetiaan kita dalam peribadahan. Semakin kita menjalin keintiman dengan Tuhan, semakin intens kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, maka niscaya kita akan semakin mengenalnya. Dan dalam pengenalan itu, kita akan semakin menikmati secara pribadi sebuah kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Dan pastinya hidup kita akan keberkatan olehnya. Bahwa semakin kita mengenal Tuhan dalam relasi intim yang indah dengan Tuhan, maka di sana kita akan semakin mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan karena itu, niscaya kita akan menikmati sebuah kehidupan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Wujud mengasihi Tuhan adalah bagaimana kita mewujudkan kehidupan ini dengan menjadi pribadi yang berbagi berkat dalam hidup ini, menjadikan hidup kita ini menjadi sebuah kehidupan yang terus menyatakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang, sehingga orang lain bisa melihat, orang lain bisa menyaksikan kehadiran Tuhan lewat hidup kita, dan di dalamnya mereka boleh memuji, memuliakan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Wujud mengasihi Tuhan adalah ketika kita juga mampu dan mau membuka diri, bahkan mau untuk menyerahkan hidup melayaninya di tengah-tengah kehidupan ini. Bahwa kita ada dalam proses pemilihan majelis gereja saat ini, jemaat. Mari ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, serahkanlah hidup kita untuk pelayanan, karena di sanalah sungguh Tuhan menanti kita dengan kasih-Nya. Saudara dan saya, mari kita wujudkan secara nyata wujud kita mengasihi Tuhan dengan selalu taat dan setia, dengan selalu mengupayakan hubungan dan relasi yang intim dengan Tuhan, bahkan menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang selalu dan senantiasa menjadi berkat untuk kesaksian di tengah-tengah hidup ini, agar orang lain menyaksikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, juga mau memberi diri untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan akhiri saat teduh malam ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Matrikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Hadirlah dalam seluruh dinamika hidup kami, dalam seluruh gumul juang kami. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi, juga dalam karya kerja, tumbuh kembang, masa muda, pendidikan anak-anak kami. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan sebagai jemaat-Mu di Jemaat Dadi selalu dan senantiasa menikmati kebaikan, kasih sayang, dan rahmat Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan atau sakit, berobat jalan dan proses pemulihan. Datanglah untuk menyembuhkan, memulihkan mereka. Hamba-Mu Bapak Putri atau Bapak Matius Boko, kekasih kami Telus Sonda, orang tua kami Oma Valen, kekasih kami Mama Olan, juga orang tua kami Saudara Opa Lande, yaitu Nyonya Yuliana Lande. Mari Tuhan, semua mereka yang kami sebutkan namanya, yang tidak sempat kami sebutkan namanya, mari pemulihan, kesembuhan ketika mereka sakit, Tuhan wujudkan. Kami berdoa Tuhan untuk para lansia kami, teguhkan iman, pengharapan fisik, jasmani mereka, sehingga mereka boleh menikmati masa lansia dalam kasih sayang Tuhan. Anak kami Alan dan Aldo yang sementara menunggu hasil tes UAMIL, mari Tuhan
Engkau ambil alih sehingga beroleh hasil yang baik. Proses pemilihan majelis gereja di jemaat kami, mari Tuhan Engkau berkati. Terpuji namamu Tuhan, terpuji kasih-Mu. Pelayanan kami, majelis gereja pengurus kategori OLG di jemaat Dadi, khususnya dalam memaknai pandemi COVID-19 ini, mari Tuhan topang kami, sehingga kami boleh mengangkat pelayanan ini untuk kemuliaan bagi namamu. Berkati pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok dalam perjuangan khususnya memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Berkati kehidupan kami malam ini dalam peristirahatan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami angkat semuanya, kami persembahkan, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.